Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarwi Destiani dari kelompok Sudan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perang Sudan. Dimulai dari latar belakangnya, Sudan terletak di timur laut Afrika. Negara ini resmi merdeka pada tahun 1956. Sebelum merdeka, Sudan diserbu oleh Raja Muda Mesir di bawah Kekaisaran Ottoman, yaitu Muhammad Ali pada tahun 1820. Lalu di tahun 1955 sampai dengan 1972 terjadi Perang Saudara. Sebagian besar perang terjadi di selatan, namun juga diselingi oleh insiden kekerasan di utara. Selanjutnya, faktor terjadinya perang tersebut. Perbedaan antara Sudan Selatan dan Utara sebenarnya bermula dari masa kolonial di Sudan pada abad ke-19, di mana warna kulit hitam sering dijadikan budak. Perbedaan dan jarak persamaan hak antara warga Arab dan warga kulit hitam tumbuh kemudian di masa kolonial Inggris dan Mesir, di mana diskriminasi ini berlanjut. Perlu diketahui 2/3 Sudan sebagian besar adalah Muslim, sementara Kristen atau agama pribumi populer di bagian selatan. Jalannya perang. Pembagian wilayah antara Sudan Selatan dan Sudan Utara memunculkan sikap, sentimen, dan rasa saling tidak percaya antar komunitas. Masyarakat Sudan Selatan menganggap masyarakat Sudan Utara ingin mengucilkan pihak selatan dari pemerintah Sudan secara perlahan-lahan. Lalu pada tahun 1955, Sudan Selatan melakukan pemberontakan di sejumlah kota di Sudan. Pemberontakan ini dapat dirampas karena minimnya koordinasi dalam persenjataan yang dimiliki pemberontak. Akan tetapi, sejumlah kelompok berusaha melanjutkan pemberontakan dengan melakukan serangan-serangan kecil di wilayah kekuasaan pemerintah. Di tahun 1971, Joseph Lago membentuk Southern Sudan Liberation Movement atau disingkat sebagai SSLM. Pembentukan SSLM menjadi fase baru dalam perang sipil Sudan. Untuk pertama kalinya rakyat Sudan Selatan memiliki wadah untuk memiliki kepentingan mereka. Upaya mengakhiri perang secara damai setelah diupayakan. Akhirnya pemerintah Sudan yang dipimpin Gaufar Nimeiri dan kubu SSLM sepakat untuk mengakhiri perang dengan menyetujui perjanjian Addis pada tahun 1972. Apa sih isi dari perjanjian Addis? Isi dari perjanjian Addis yang pertama yaitu mengakhiri konflik antara Anyanya dan tentara Sudan, lalu yang kedua memberikan otonomi bagi wilayah selatan Sudan, yang ketiga wilayah Sudan Selatan akan dikendalikan oleh badan legislatif dan eksekutif yang terpisah, lalu yang keempat prajurit Anyanya akan diintegrasikan ke dalam tentara dan polisi Sudan, dan yang kelima kesepakatan Addis dimasukkan ke dalam konstitusi Sudan. Akan tetapi perjanjian ini hanya bertahan hingga 1983 saat Presiden Jafar Nimeiri menerapkan politik Arabisasi dan Islamisasi di selatan. Akibatnya kembali terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat Sudan Selatan. Sudan Selatan berhasil memisahkan diri melalui referendum pada tahun 2011. Nah, perang ini tuh nggak berakhir di situ aja. Perang ini tuh berlanjut di tahun 2023 kemarin. Perang saudara antara dua faksi utama yang bersaing dalam pemerintahan militer Sudan, Angkatan Bersenjata Sudan atau yang lebih dikenal dengan sebutan SAF, di bawah pimpinan Abdel Fattah al-Burhan, dan para militer pasukan dukungan cepat atau RSF, dan sekutunya di bawah pimpinan Janjaweed Hemedti, dimulai pada
pada tanggal 15 April 2023. 3 faksi kecil yang netral telah berpartisipasi dalam perebutan wilayah tersebut. Yang pertama, Pasukan Perlindungan Gabungan Darfur. Yang kedua, SLM Al-Nur di bawah pimpinan Abdul Wahid Al-Nur. Yang ketiga, SLMN di bawah pimpinan Abdelaziz Al-Hilu. Pertempuran terkonsentrasi di sekitar ibu kota Khartoum, tempat meletusnya perang dan daerah pertempuran terbesar, dan wilayah Darfur. Lalu pada tanggal 8 September 2024, setidaknya 20.000 orang telah tewas dan 33.000 lainnya terluka. Lalu di tanggal 5 Juli 2024, lebih dari 7,7 juta orang menjadi pengungsi internal dan lebih dari 2,1 juta orang lainnya meninggalkan negara tersebut sebagai pengungsi. Nah, akibat dari perang Sudan ini kan memiliki dampak. Nah, dampak yang pertama itu dampak kemanusiaan, seperti kekurangan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar. Lalu kekurangan gizi, akses terbatas juga untuk listrik dan komunikasi, dan ancaman kelaparan terburuk di dunia. Lalu yang kedua, dampak pengangguran, seperti 6,1 juta warga Sudan mengungsi ke daerah lain di dalam negeri. 1,5 juta orang mencari keselamatan di luar negeri, dan yang terakhir itu migrasi paksa ke negara-negara tetangga. Nah, selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama itu kerugian pendapatan dari sektor minyak, yang kedua kontraksi PDB, yang ketiga peningkatan inflasi, dan yang keempat merugikan perekonomian tetangga. Nah, itu tadi penjelasan tentang Perang Sudan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.